Expert. Halo Sobat Suara Satwa, komitmen ataukah impulsif? Di saat pembuangan hewan peliharaan sedang menjadi tren sekarang ini. Pada episode ini, kita akan membahas tentang kasus pembuangan hewan peliharaan yang kali ini berujung di tindak pidana. Saya Fai yang akan berbincang dengan narasumber pertama kita, yaitu Ketua Yayasan Synthesia Animalia Indonesia, Kak Andi SC Jovan Immanuel Kalpari. Dan saya Gea yang akan mencari tahu lebih dalam bersama narasumber kedua kita, yaitu Kak Sasa Fernandes selaku dokter pembina dari Yayasan Synthesia Animalia Indonesia. Tangkap suaranya, siarkan ceritanya. Baik, kita langsung saja sambut narasumber hebat kita. Ada Kak Jovan dan Kak Sasa nih. Selamat siang Kak Jovan, Kak Sasa. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Semesta masih melindungi. Wah, syukurlah, puji Tuhan. Semua dalam keadaan baik-baik dan sehat hari ini. Kalau boleh tahu nih, dari Kak Jovan dan Kak Sasa sendiri, adakah kesibukan belakangan ini nih Kak? Nah, kalau ditanya kesibukan ya tiap hari sibuk sih sebenarnya. Tapi tidak menyibukkan diri, tapi memang ada beberapa hal yang menjadi target baik yang prioritas maupun yang bisa diselesaikan dalam jangka panjang. Tapi tetap setiap harinya kita sibuk. Ya. Bukan pura-pura sibuk. Harapannya sebenarnya kita nggak sibuk ya, karena kalau kita nggak sibuk berarti kasus kekejaman hewan udah menurun ya. Sayangnya sekarang kita masih sibuk, yang berarti masih banyak yang harus diperbaiki di sini. Masih banyak yang perlu dibenahi mungkin. Wah, Sobat Suara Satwa, bahwa narasumber kita hari ini tuh ternyata di tengah kesibukan yang cukup padat dari Pak Jovan dan Kak Sasa sendiri masih mau menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua dengan menjadi narasumber pada podcast LPM Suara Satwa episode kali ini. Nah, baik dari Kak Jovan dan Kak Sasa, apakah sudah siap nih untuk berbincang bersama untuk membahas kasus yang masih hangat-hangatnya diperbincangkan, yakni mengenai pembuangan anjing di Pantai Mertasari, Sanur, Provinsi Bali bersama Sobat Suara Satwa di luar sana pada episode kali ini. Bagaimana nih Kak? Nah, ini justru saya penasaran nih, dikasih pertanyaan apa nih? Makanya saya buru-buru nih buka ini. Oke, saya terima kasih juga sudah diajak podcast juga. Ini adalah bentuk edukasi juga ke ke orang-orang, ke masyarakat luas juga bahwa mungkin ada informasi yang bisa kami sampaikan nanti melalui podcast ini. Oke, baik, terima kasih nih kakak-kakak sudah sangat excited untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Jadi kita langsung saja nih Kak, dari laporan perdana nih mengenai kasus kemarin tentang pembuangan hewan di Pantai Mertasari. Hal yang dapat kita cerna secara transparan adalah bahwa kasus pembuangan hewan peliharaan ini sudah sangat marak terjadi di masyarakat. Banyak hewan peliharaan seperti anjing, mungkin kucing, terus yang telah ditelantarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti pada kasus yang baru-baru terjadi ini. Dari pihak Synthesia sendiri Pak, adakah dugaan kuat mengenai kasus penelantaraan? Nah, apa nih Pak yang menjadi alasan kuat terhadap dugaan tersebut nih Pak? Ya, kita dulu ini ya, sebelum kita membahas soal penelantaran, mungkin ada baiknya kita paparkan dulu sedikit definisi penelantaran itu apa sih gitu. Takutnya nanti kan orang, saya panjang kali lebar ngomong tapi orang nggak tahu, oh itu tuh ternyata penelantarannya. Yang setahu saya dan sepemahaman saya, ke menelantarkan itu artinya kita tidak melakukan kewajiban kepada hewan tersebut, hewan yang kita miliki. Dalam artian tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, kemudian air, perawatan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengambil hewan, entah itu kita misalkan mengambil dari jalan ataukah kita misalkan membeli, ya kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa masyarakat yang membeli kan, tidak semua dia mengambil dari jalan atau menyelamatkan hewan dari jalan. Nah, itu ketika hal itu dilakukan, maksudnya ketika dia memutuskan untuk memelihara atau merawat hewan, entah itu anjing, kucing,
Nah, itu harus disertai dengan komitmen. Nah, komitmen itu ya harus memberikan apa yang menjadi kebutuhannya dari hewan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita tidak memberikan kebutuhan yang apa namanya yang semestinya dibutuhkan oleh hewan, apakah itu bentuk penelantaran? Ya, tentu saja iya jawabannya. Karena ketika hewan itu berada kita memutuskan untuk memelihara, artinya seluruh kehidupan hewan itu bergantung dengan pemilik. Nah, ketika kita tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, nah itu termasuk penelantaran. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita tidak memenuhi kebutuhan hewan tersebut, nah itu kan termasuk penelantaran. Nah, pemilik ini kuat dugaan bahwa dia tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh hewannya tersebut. Makanya dengan satu-satunya cara itu adalah membuang. Itu pilihannya pemilik saat itu. Saya dan untuk motifnya itu setelah di pengadilan pemiliknya menjelaskan bahwa adapun motif dari dia membuang hewan tersebut atau hewan peliharanya adalah kesulitan ekonomi. Nah, tetapi kalau kita berbicara soal hukum, segala tindakan yang memenuhi unsur pidana itu akan diproses, itu akan dipidanakan sesuai dengan perundang-undangan. Jadi apapun alasannya, tetap yang dilihat adalah tindakannya. Ketika tindakan itu memenuhi unsur pidana, itu akan diproses secara hukum sesuai dengan perundang-undangan. Baik, terima kasih ya Kak Jovan atas penjelasannya tadi. Jadi nih Sobat Suara Satwa sudah kita dapatkan juga penjelasan dari Kak Jovan bahwa kasus ini itu memang ditetapkan sebagai kasus penelantaran karena dari hasil sidang kemarin juga dijelaskan bahwa pelaku memang menelantarkan anjing mereka karena masalah ekonomi. Dan juga hal ini tentunya tuh pasti akan sangat berdampak ya bagi anjing-anjing tersebut. Nah, kalau dari Dok Sasa nih, selaku dokter pembina dari Yayasan Sintesia Animalia Indonesia, apa aja sih Dok dampaknya yang dapat terlihat baik itu secara fisik maupun mental kepada anjing-anjing tersebut di kemudian hari, Dok? Ya, tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Jovan penelantaran itu seperti apa. Dalam artian kita sebagai pemilik tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk hewan, untuk akan berdampak kepada hewan dari segi fisik atau mentalnya. Ketika kita memelihara hewan, maka timbul suatu kewajiban untuk kita memenuhi kesejahteraan termasuk di dalamnya untuk memenuhi kesehatannya. Kita memelihara hewan pun akan membuat hewan itu menjadi terikat dengan kita dalam artian karena mereka nggak bisa cari makan sendiri, nggak bisa cari minum sendiri, berarti kita yang harus menyediakan. Mereka nggak bisa jalan kemana-mana, mereka nggak bisa main kemana-mana kalau misalnya disimpan di dalam rumah, kita yang harus memfasilitasi itu. Jadi ketika pembuangan itu dilakukan, terutama kepada hewan peliharaan yang udah lama nih sama kita, udah bergantung sama kita, ketika kita buang, mereka belum tentu kemudian bisa mencari makan sendiri, bisa cari minum sendiri, cari perlindungan sendiri terhadap hewan-hewan lain. Jadi ada banyak aspek yang kemudian menimbulkan kondisi yang akan merugikan si hewan ini dari segi fisik dan dari segi mental. Termasuk kalau kita melihara hewan, kita memastikan dia tervaksinasi. Kalau dia sakit, kita bawa ke dokter hewan. Nah, ketika dia dibuang, tidak ada lagi yang memastikan seperti itu, yang tentu akan merugikan si hewan secara fisik. Terlebih lagi, kedekatan yang ditimbulkan dari hewan ke manusia pada saat mereka dipelihara, itu juga akan berdampak pada saat hewan itu dibuang. Jadi hewan itu juga bisa ngerasain, dulu aku di rumah, pemilikku sayang sama aku, kenapa sekarang aku dibuang? Dia ada salah apa? Kemudian apa yang membuat
kemudian dia menjadi diterlantarkan. Jadi jangan mengira hewan nggak bisa berpikiran seperti itu, terutama anjing yang kita tahu udah sangat dekat dengan kita, dan dia didomestikasi udah sangat lama dengan manusia. Jadi itu yang kemudian menimbulkan keterikatan antara hewan yang dipelihara itu dan manusia gitu. Baik dok, terima kasih. Jadi bahwa keterikatan antara hewan dan manusia itu tuh sangat berpengaruh nih. Nah, tadi sempat dikatakan oleh Kak Jovan, dalam kasus ini oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut beralasan membuang hewan peliharaan anjing-anjing itu karena keterbatasan ekonomi. Dapat diketahui karena dugaan penelantaran ini kan dilakukan secara sengaja nih Kak. Mengingat kondisi hewan yang telah ditelantarkan ini kan dilengkapi dengan kandang, terus ada buku vaksinnya juga sama bahkan barang lainnya. Dilihat dari postingan Quintessia Animalia Indonesia. Sebenarnya nih Kak, kalau boleh tahu apa motif dari pelaku itu sendiri selain karena keterbatasan ekonomi? Kalau kita berbicara motif ya atau modusnya, motifnya itu dia itu cuman berpikir bahwa ketika saya membuang anjing itu atau menaruh di pantai, akan ada orang yang akan memberi makan di sana gitu. Nah, jadi ya kita sebenarnya ini adalah dua hal yang sebenarnya masih menjadi apa ya, maksudnya bukan konflik, cuman mungkin kebijakan kebijakan memberikan makanan di di daerah-daerah wisata ataupun di tempat lain itu juga menjadi pertimbangan, dan mungkin diberikan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak merugikan nantinya, karena ketika misalkan ada beranggapan bahwa misalkan nih di Pantai Mertasari kemarin pemiliknya sendiri yang mengakui bahwa saya buang ke sana karena ada yang ngasih makan anjing di sana gitu. Jadi ini juga menyulitkan dan bagi feedernya sendiri bahwa tiba-tiba misalkan dia menyediakan satu ember misalkan nasi dan ayam untuk stok per hari, tiba-tiba ada datang anjing, nah itu kan juga menyulitkan dia. Berarti kan dia harus menambah kosnya, biayanya untuk memberikan makan yang dulunya misalkan cuma 10, tiba-tiba dibuang lagi 5 gitu kan. Ya masih mending kalau 5, kalau misalnya dibuang 20 tiap hari, nah sampai kapan kan gitu. Jadi itu juga kalau dibilang merugikan feeder juga saya tidak bisa mengatakan itu merugikan feeder juga, karena bukan saya yang memberi makan, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah ketika misalkan ada penambahan anjing, otomatis kosnya itu bertambah. Dari misalkan 10 ekor menjadi 20 ekor, dari 20 ekor misalkan menjadi 50 ekor. Itu nggak mungkin sama dengan pakan yang diberikan setiap harinya ke 10 ekor dengan ke 50 ekor. Nah, kemudian yang kedua adalah motif yang kedua yang setahu saya adalah ketika si owner ini atau pemilik ini membuang anjingnya di sana, katanya bebas mencari makan. Dalam artian bahwa bebas mencari makan saya kurang tahu ya, maksudnya konteks mencari makan itu seperti apa, karena mungkin di sana itu banyak warung-warung yang berjejeran di Pantai Mertasari, dan mungkin ketika pengunjung makan di warung itu, ketika ada anjing disamperin sama anjing ya mungkin dikasih makan. Jadi mungkin itu juga motif yang kedua gitu. Dan yang ketiga adalah motif yang dia membuang anjing itu karena dia bisa aksesnya dia tuh pulang balik itu bisa memberi makan. Dalam artian ya udahlah saya buang di sana, tapi saya nggak setiap saat saya bisa lihat ke sana dan anjing-anjing saya bisa berlari ini. Tetapi yang harus ini juga diperhatikan bahwa ketika dia membuang anjing itu bukan masalah ini juga, itu akan menimbulkan beberapa masalah gitu, karena bisa saja anjing yang dibuang itu merasa ketakutan. Ini dampak untuk ke anjing sendiri ya, maksudnya stres pasti, tiba-tiba dia selalu disuguh jam makannya mungkin 2 kali sehari misalkan, tiba-tiba cuman sekali gitu kan, stres. Itu perubahan kalau untuk anjingnya sendiri, karena saya juga bukan dokter hewan, tetapi yang menurut yang artikel-artikel yang saya baca, ketika
owner dan hewan ini dipisahkan, entah itu meninggal atau dibuang, itu akan mengalami hewan itu mengalami kecenderungan stres, kemudian mungkin ya agak agresif atau apalah gitu. Nah, itu yang saya baca sesuai artikel. Kemudian misalkan untuk ke masyarakat, nah ini yang kita takutkan, bahwa ketika anjing yang dibuang itu tidak tidak tervaksinasi rabies, bahwa kita semua tahu bahwa rabies di Bali ini belum tuntas sepenuhnya. Jadi bisa saja anjing yang dibuang itu kemudian itu rabies atau apa dan dia menggigit. Nah, itu kan juga akan menimbulkan mempunyai dampak ke manusia gitu. Jadi bukan ketika kita membuang hewan itu langsung masalahnya selesai, enggak. Tapi masalahnya itu akan pasti ada, dan itu akan tidak menutup kemungkinan akan ada konflik malah yang terjadi di antara masyarakat gitu kan. Kemudian wisatawan terganggu misalkan karena tidak semua wisatawan atau pengunjung yang berkunjung di Bali ke pantai atau daerah objek wisata di Bali itu senang sama anjing gitu kan. Jadi nggak semua itu yang harus itu yang bisa saja menimbulkan konflik ke depannya, dan itu juga yang menjadi PR untuk pemerintahan untuk bagaimana caranya memberikan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan hal-hal seperti ini gitu. Baik, nah itu tadi penjelasan yang cukup jelas ya dari Kak Jovan sendiri tentang banyak sekali motif-motif dan juga dorongan dari pelaku tuh untuk menelantarkan anjingnya begitu saja, dan itu banyak sekali dampak-dampaknya bukan hanya ke anjingnya saja maupun juga ke lingkungannya. Nah, tapi nih seperti yang kita tahu ya, Kak Andi dan Kak Sasa itu banyak sekali menangani kasus penelantaran hewan. Nah, untuk di lingkungan sekitar ini tadi sudah disebutkan Kak Jovan bahwa banyak sekali stray dogs dan juga mungkin stray cats ya yang berkeliaran di lingkungan kita. Nah, kalau dari Dok Sasa sendiri, apakah ada nih Dok pembeda atau tanda yang signifikan yang dapat kita ketahui gitu loh, bahwa apabila anjing tersebut memang kabur atau emang ditelantarkan begitu saja nih Dok di lingkungan? Ya, kembali lagi ini masih menjadi sesuatu yang harus diselesaikan ya. Di sini kita tahu ada hewan, ada stray dogs nih atau stray animals lah anggapannya. Dalam artian hewan yang memang dari awal itu udah di jalan. Tetapi di sisi lain ada hewan yang berpemilik dan ada free roaming dog atau free roaming cat, free roaming animals. Apa itu? Apa aja itu? Hewan apapun. Dalam artian bahwa dia dipelihara, dia memiliki pemilik, tetapi dia dibiarkan untuk hidup di luar rumah, berkeliaran. Ya, ini sebenarnya fenomena ini kan sudah banyak ditemui dan itu tidak bisa disalahkan karena kami pun juga mengakui bahwa anjing Bali, terutama anjing Bali ya di sini ya, itu adalah bagian dari landscape budaya di sini. Masyarakat sudah memelihara anjing sejak lama dan mengakui anjing Bali itu bahkan sebagai bagian dari keluarga mereka. Kebiasaan-kebiasaan itu seperti kalau kita lihat nih mungkin di kota udah nggak banyak ya kebiasaan, tapi kalau di wilayah-wilayah yang masih di daerah-daerah pedesaan itu tuh masih banyak orang yang melihara anjing, kemudian anjingnya dilepaskan, nanti anjingnya datang sendiri nih kalau udah malam atau pas jam makan. Nah, itu yang kemudian kita sebutkan sebagai free roaming dog atau free roaming animals yang dia punya pemilik tetapi dibebaskan untuk beraktivitas di luar rumah. Karenanya penting untuk pemilik hewan supaya bisa memberikan identifikasi terhadap hewan. Yang paling mudah adalah dengan memberikan kalung. Akan lebih bagus lagi kalau kalungnya dikasih tag, kasih nama, dikasih nomor handphone pemiliknya. Jadi kalau si anjing itu lepas, orang yang nemuin bisa tahu ini ownernya, karena nggak jarang juga ya kita Kak Jovan ya nerima laporan anjing saya hilang, anjing saya habis pas tahun baru
dengar bunyi petasan, dengar bunyi kembang api, terus lari, belum balik sampai sekarang. Ya kan sedih juga ya. Jadi kita semaksimal mungkin ingin mendorong pemilik hewan, mendorong masyarakat untuk bisa memahami itu, untuk memberikan identifikasi kepada hewan yang mereka pelihara. Jadi ketika ada orang lain ini nih yang lihat, oh anjing ini bukan, anjingnya ini nggak punya tag nih, sementara anjing-anjing lain di wilayah ini punya tag. Anjing siapa ini? Ada anjing masuk. Jadi ada banyak keuntungan yang akan didapat. Di samping misalnya kalau hewannya hilang bisa dikembalikan ke pemiliknya, ada anjing baru pun akan bisa terdeteksi oleh masyarakat. Karena ini penting termasuk dalam upaya pencegahan rabies. Kami meyakini bahwa kalau di suatu wilayah semua anjingnya, walaupun itu free roaming dog, free roaming cats atau yang lain, bisa diidentifikasi secara baik dalam bentuk yang paling sederhana, diberikan kolar, kalau memungkinkan diberikan microchip, semua akan bisa mengawasi anjing-anjing tersebut ketika walaupun dia free roaming, ketika kita vaksinasi, dia bisa menjadi barier untuk penyakit lain, termasuk rabies. Ketika ada anjing lain pun masuk ke sana bisa diidentifikasi dengan mudah, ataupun anjing-anjing yang sudah teritorial di sana bisa menghalangi anjing lain untuk masuk. Jadi memang bagaimana kita membedakan, yang paling mudah adalah melihat status kepemilikan itu, melihat identifikasi hewan itu, begitu. Jadi begitu ya Kak. Nah, bahwa kan kita ketahui nih Kak, kasus-kasus seperti pembuangan hewan peliharaan ini sudah sering terjadi dan bahkan marak di lingkungan masyarakat. Sebenarnya tindakan ini adalah tindakan yang sangat dikhawatirkan ya Kak. Sebenarnya apa nih Kak hal yang paling dikhawatirkan dari tindakan penelantaran hewan, terutama pada kasus yang kali ini terjadi, dan kenapa nih Kak hal ini juga bisa dianggap sebagai tindak pidana? Mengingat kalau misalnya orang-orang itu hanya menganggap hewan itu ya sudah hewan saja, tidak perlu ada tindak pidana lanjut jika terjadi seperti hal pembuangan ini. Oke, kalau kita berbicara aturan ya, semua daerah kan pasti punya aturan. Bahkan negara kita kan mengatur gitu hukum seperti apa, kemudian agar kenapa hukum itu diatur, agar kita mempunyai tatanan. Kita mempunyai pondasi agar kedepannya itu setiap apa yang kita lakukan itu terarah dan positif kan gitu. Nah, ketika misalkan hal itu menjadi ketika kita melakukan sesuatu yang di luar konteks atau di luar apa yang sudah ditetapkan sebagai aturan, nah itu kan tentunya mendapatkan sanksi. Nah, kalau kita berbicara dengan saat ini kan ada Perda nomor 5 tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketertiban masyarakat dan serta perlindungan masyarakat. Nah, di paragraf 21 utamanya di paragraf 21 di tertib hewan, utamanya di pasal 28 ayat 1 huruf C. Nah, itu kan ada menelantarkan hewan. Nah, ketika misalkan kembali lagi yang seperti saya sampaikan, ketika tindakan itu memenuhi unsur pidana, itu akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum yang berlaku. Nah, kalau kita melihat ke ini, selain Perda itu kan ada KUHP juga, KUHP 302. Nah, itu adalah dengan sengaja menyakiti hewan. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembuangan anjing atau pembuangan kucing misalkan, itu sebenarnya 302 itu bisa masuk
kejadian pembuangan hewan itu bisa masuk di 302. Karena kenapa? Ketika kita membuang anjing, kemudian itu kan otomatis ketika nih seminggu misalkan dia tidak mendapatkan makanan misalkan. Nah kita kan nggak tahu nih ketika dia buang anjing itu, dia buang kucing itu, dia dapat nggak makanan apa enggak, kan gitu. Terpenuhi nggak ininya kebutuhannya dia misalkan yang sering dipenuhi oleh manusia. Nah ketika misalkan tidak terpenuhi dan kemudian anjing itu kemudian sakit, nah kemudian ketika misalkan itu apalagi mengakibatkan cacat misalkan, ya kita kan nggak tahu ketika kita membuang hewan kemudian tidak sengaja ada orang yang memukul akhirnya atau mungkin ada kecelakaan atau apa, itu kalau kita berbicara konteks yang lebih meluas lagi gitu. Jadi selama tindakan itu misalkan memenuhi unsur pidananya atau dianggap melanggar, itu ya saya rasa itu akan diproses secara hukum juga gitu. Jadi bukan apa ya, maksudnya kayak nggak pilih kasih juga, maksudnya kita kalau kembali saya sampaikan tadi bahwa kalau hukum, maksudnya pribadi saya adalah ketika hukum berbicara hukum itu berbicara tentang tindakan. Nah itu tindakan, apapun tindakan yang dilakukan ketika itu melanggar aturan atau melanggar perundang-undangan, itu akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kita lihat dulu nih unsurnya apa gitu loh, unsurnya terpenuhi apa tidak gitu kan. Unsurnya ketika dia membuang dengan sengaja, apalagi dengan sengaja atau apa, nah itu kan bentuk-bentuk unsur yang dicari pada saat entah itu Satpol PP ataukah pihak kepolisian yang mencari menginvestigasi di lokasi kejadian gitu. Baik, jadi seperti kata Kak Jovan tadi, itu ada peraturan tentang perlindungan hewan yang sudah tertera, baik itu di peraturan pemerintah daerah Provinsi Bali maupun juga tadi yang seperti Kak Jovan sebutkan ada di KUHP. Nah, itu sangat-sangat informatif sekali ya bagi kita Sobat Suara Satwa, dan terima kasih sekali kepada Kak Jovan karena telah menjelaskannya, jadi kita tuh menambah informasi dan wawasan baru gitu loh. Nah, ada pun nih hal yang ingin saya tanyakan ke Kak Sasa. Dari pandangan dokter hewan itu sendiri, adakah nih hal yang sangat dikhawatirkan dari kasus penelantaran hewan, baik itu bagi hewannya sendiri yang ditelantarkan maupun lingkungan sekitar, mungkin dari siklus hidup hewan dengan hewan yang lain ataupun hal yang akan merusak ekosistem. Bagaimana nih Kak? Ya, kita melihat ini dari banyak sisi ya. Kita lihat dari hewannya dulu. Hewan ini dalam artian si hewan yang dibuang atau hewan lain yang udah ada di sana gitu. Kalau si hewan yang kita buang udah jelas kan, dia pasti akan kesehatan fisik, kesehatan mentalnya pasti juga akan terganggu. Biasanya dia dapat makan, sekarang dia nggak tahu kapan makannya, dia dapat biasanya minumnya tersedia setiap saat, sekarang dia harus cari dulu. Jadi kan itu juga bisa memberikan suatu hal yang tidak mengenakan bagi si hewan itu, si hewan yang dibuang. Belum lagi untuk perawatan kesehatan, termasuk vaksinasi, atau kalau hewannya sakit yang biasanya dulu sakit, sekarang dibawa ke dokter, dulu dibawa ke dokter hewan, sekarang nggak ada yang bawa, atau mungkin nggak ada yang tahu kalau dia itu sakit. Nah itu dampaknya ke hewan. Gimana dampaknya ke hewan-hewan yang udah ada di sana? Dalam banyak kasus kita nggak tahu nih riwayat hewannya kayak gimana hewan yang dibuang. Bisa aja hewan yang dibuang itu dibuang karena dia sakit. Mungkin pemiliknya aku saya udah nggak mampu lagi nih melihara hewan, ya udah tak buang aja. Si hewan itu sakit, kalau si hewan itu sakit jelas akan membawa penyakit baru ke lingkungan yang baru, dan itu juga akan mengganggu hewan-hewan yang udah ada di sana. Yang mungkin hewannya itu kayak tadi Kak Jovan bilang, mungkin ada feedernya udah ngasih vaksin, udah ngasih obat cacing,
parasit internal, parasit eksternal semua udah dikasih. Kemudian dan penyakit-penyakit lain mereka sehat. Kemudian ada anjing baru nih. Si anjing lama belum terproteksi, dia bisa saja membawa penyakit baru, bukan hanya rabies, penyakit apapun. Penyakit itu bisa aja ke hewan, bisa juga ke manusia kan. Kita tahu ada penyakit zoonosis. Kita nggak bisa memastikan bahwa semua hewan yang dibuang itu pasti sehat. Nggak bisa kita seperti itu. Kita selalu, bahkan kemarin di kasus yang baru ini, kita tidak bisa memastikan bahwa hewannya sehat atau hewannya sudah tervaksinasi. Jadi kita melakukan screening ulang untuk pemeriksaan medisnya. Sama halnya dengan kejadian yang lain. Bisa jadi si hewan-hewan itu membawa penyakit zoonosis yang juga akan merugikan masyarakat. Lebih jauh, dia juga akan bisa merugikan lingkungan. Si lingkungan itu yang mungkin sebelumnya aman dari rabies misalnya, atau penyakit zoonosis lain, kemudian didatengin lagi. Terlebih daripada itu, juga bisa merugikan masyarakat. Kalau misalnya kebenaran nih, orang yang buang anjing itu buang anjingnya karena galak, karena nggak bisa diatur, karena pada saat dipelihara dia dikandangin terus, nggak pernah diajak jalan-jalan. Kemudian pada saat keluar anjingnya kemudian jadi hiperaktif atau anjingnya menunjukkan sifat-sifat yang agresif, kemudian dia dibuang. Itu juga akan bisa merugikan anjing yang lain kalau mereka bertengkar, perebutan teritori, perebutan sumber daya seperti makanan atau minuman, kemudian merugikan hewan yang udah ada di sana. Lebih celaka lagi kalau merugikan manusianya juga. Ada orang yang tiba-tiba tinggal di sana, kemudian digigit karena dia deket-deket si anjingnya ini. Itu masalahnya akan lebih sulit lagi untuk diatasi. Jadi ya tindakan ini berdampak akan sangat luas. Ini mungkin akan bisa menjadi solusi sementara bagi pemilik hewan, tapi akan menimbulkan sangat banyak dampak negatif bagi hewan, bagi manusia, bagi lingkungan pada saat itu dan di masa-masa yang mendatang. Begitu. Baik, jadi begitu ya, Kak. Nah, Sobat Salah Satwa, kita tahu bahwa Yayasan Synthesia Animalia Indonesia ini juga sudah melakukan banyak hal untuk membantu kasus-kasus mengenai kesejahteraan hewan, termasuk penelantaran hewan. Tadi juga yang dikatakan oleh Kak Sasa, bahwa kita kan belum mengetahui ini saat hewan-hewan yang dibuang itu apakah dia sehat atau tidak sebelumnya. Jadi boleh tahu nih Kak, apa sih langkah pertama yang dilakukan pihak Synthesia selama saat ditemukannya hewan-hewan terlantar tersebut? Terlebih lagi pada kasus penemuan hewan di Pantai Mertasari kemarin. Nah, sama sih seperti yang kalau kita menerima laporan nih dari masyarakat. Nah, itu kan pertama hal yang perlu kita lakukan adalah memastikan laporan ini benar atau tidak. Ya, kadang kan juga dan bukan kadang sih, beberapa kali kita juga menerima laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi gitu. Jadi kalau untuk pertama kali ya kita melakukan investigasi awal, yang dimana pada saat investigasi awal itu kita mengumpulkan beberapa data dan mengumpulkan banyak informasi tentang kejadian itu. Misalkan kayak kemarin ada yang buang anjing nih gitu. Jadi kita menghubungin mencari informasi dulu. Setelah kita tiba di TKP, kita mengambil beberapa gambar ketika kita tiba di TKP itu, jadi agar foto itu sama dengan ketika kita misalkan tiba itu, karena kan kita nggak tahu nih entah nanti berubah tempat atau apa. Biasanya kan polisi meminta seperti itu ketika misalkan kita memberikan informasi bahwa kita biasanya melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti foto gitu kan ya. Kalau misalkan ini foto awal itu sangat diperlukan, karena investigasi kedua akan dilakukan oleh polisi sebagai pihak yang berwenang gitu. Nanti kalau misalkan tiba di lokasi, kalau berubah ininya kan tempatnya atau gimana kan itu akan ditambahkan. Jadi
pertama kita mengumpulkan informasi, kemudian kedua adalah kita mencari orang-orang di sekitar sana seperti pemilik warung, satpam juga. Jadi kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita mengumpulkan itu dalam satu dokumen, dan kami buatkan seperti pelaporan berkas. Jadi kita dan kita juga mencari beberapa informasi tambahan juga. Kita misalkan karena kita nggak bisa menyita barang, itu adalah pejabat atau instansi yang terkait. Jadi kita pun ketika datang di lokasi tersebut kita nggak bisa ngobrak-abrik maksudnya barang-barangnya. Jadi kita nggak, ini udah jelas ini dibuang, coba kita yang buka buka itunya, karena pada saat kejadian kemarin itu ada dispenser, ada tas juga, ada sepatu, ada rak, ada magicom, ada buku-buku juga, dan kita nggak punya, kalau dari Sintesia kita nggak punya hak untuk membongkar itu semua. Jadi kita cukup foto, habis itu kita hubungi pihak yang berwenang untuk ini. Jadi ketika misalkan pihak berwenang itu datang, ya mereka lah yang mempunyai tugas untuk mencari lebih tahu. Kita hanya memberikan itu bukti permulaan. Oh ini Pak fotonya, kemudian ini informasi ini yang kami dapatkan. Nah itu. Nah sampai akhirnya kita juga pada saat saya memposting itu di TikTok juga saya mendapatkan informasi bahwa ada yang mengetahui pemiliknya gitu. Jadi itu yang saya telusuri, kemudian saya telusuri beberapa, saya juga bertanya kemana-mana, bukan satu orang saja, jadi beberapa orang yang saya tanya, dan akhirnya saya menemukan pemiliknya gitu. Wah, baik. Itu jadi kita seperti yang kita tahu dari penjelasan Kak Jovan tadi, dari Yayasan Sintesia Animalia Indonesia itu, mereka penanganan pertama itu sangat-sangat terarah ya, dan juga sesuai prosedur sekali. Nah, yang saya penasaran nih, apabila saya dan Fai contohnya, kami itu menemui suatu keadaan, ataupun mungkin Sobat Suara Satu di luar sana, masyarakat awam itu menghadapi hal yang sama. Kan kita tidak tahu ya keadaan hewan-hewan itu secara fisik dan juga mental, apakah mereka itu dalam keadaan yang stabil dan baik atau tidak. Nah, bagi Dok Sasa, hal pertama yang dapat kami lakukan apabila dihadapkan dengan keadaan seperti itu tuh, apa ya Dok, agar kita sebagai manusia tetap aman dan juga hewan yang ditelantarkan pun juga demikian. Bagaimana Dok? Ya, jadi kalau menurut saya tindakan yang paling awal yang harus dilakukan adalah melapor dulu ke pihak yang memang memiliki tanggung jawab di wilayah tersebut sebelum kita mengambil tindakan apa-apa ya. Karena kan kembali lagi tadi, anjing ini udah teridentifikasi sebagai apakah free roaming dogs atau stray dogs atau apa yang lain. Jangan sampai kemudian kita baru datang ke sana, kita ngelihat anjing ini nggak pernah tak lihat, kemudian kita ngambil, kita kasih penanganan, padahal si anjing itu udah ada yang punya. Kita nggak bisa kemudian mengambil langkah-langkah yang seperti itu. Bisa jadi nanti kalau misalnya anjingnya aman ya, kita datang, kita bawa, kita vaksinasi, kemudian atau kita sterilisasi hewannya memang belum tervaksinasi atau sterilisasi. Jangan sampai kemudian kita punya niat baik, kita bawa hewannya ke sana, padahal hewannya itu sebenarnya sudah ada yang punya dan sudah diberikan semua kebutuhan kesehatan yang sudah diperlukan, sudah dapat obat cacing, sudah dapat obat kutu, udah divaksinasi, bahkan udah disteril, kemudian kita bawa lagi, kita memberikan penanganan yang serupa, kan kita juga tidak bisa seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau kita melapor dulu, entah itu ke kepala lingkungan, kepala wilayah di sana, atau Babin Kamtipmas boleh, Babinsa boleh, yang memang kemudian bisa mengarahkan
bisa mengecek, bisa tanya ke lingkungan sekitar, ini sebenarnya anjingnya ada yang punya apa enggak sih? Kalau memang anjing itu tidak ada yang punya, baru dilaporkan, oh anjing ini nggak ada yang punya. Jadi nanti pihak yang berwenang juga bisa menelusuri lebih lanjut hal ini, bisa lapor ke polisi, mungkin ada indikasi pembuangan, atau ke Satpol PP, atau bisa menghubungi kita juga kalau memang nggak mau langsung ke polisi atau ke Satpol PP. Jadi nanti baru kita bisa membantu, apakah kita bisa arahkan ke penegak hukum, ataukah kita bantu hewannya ini sebenarnya bisa nih dia tinggal di situ kalau dia divaksinasi, atau bahkan mungkin ada orang-orang yang mau mengadopsi begitu. Jadi sangat penting untuk kita selalu berkoordinasi dengan orang yang memang tahu di wilayah tersebut. Jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya melanggar hukum tanpa kita sadari, gitu. Oh, jadi begitu ya Kak. Jika langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu harus melapor ke pihak yang berwenang terlebih dahulu. Mengenai pihak berwenang, kemarin saya kan sempat melihat postingan Sintesia mengenai kasus anjing terlantar di Pantai Makassari itu, bahwa Sintesia Animal Indonesia ini berkolaborasi dengan Satpol PP Provinsi Bali terkait upaya penegakan kasus penelantaran ini. Jadi kalau boleh tahu apa outcome yang diharapkan dari pihak Sintesia sendiri untuk kedepannya nih Kak? Nah, tentunya apa yang menjadi harapan kami ya adanya sinergi yang maksimal antara Sintesia Animal Indonesia dengan Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bali. Nah, perlu diketahui juga nih bahwa setiap kabupaten ada Satpol PP ya. Jadi bukan satu kabupaten aja. Nah, bahkan di sini adalah Satuan Polisi Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bali. Jadi ada juga Satuan Polisi Pamung Praja Kota Denpasar dan kabupaten-kabupaten lain. Jadi ini juga informasi dan mungkin sudah banyak masyarakat yang tahu sih yang ini tahu tentang adanya Satpol PP. Jadi outcome yang yang saya sampaikan tadi, bahwa outcome yang kami harapkan ya adanya sinergi yang terus menerus, kemudian hasil yang penegakan Perda ini lebih maksimal. Jadi bukan maksimal itu dalam artian bahwa mencakup semua aspek yang memang benar-benar yang diperjuangkan, yang memang benar-benar tertuang di Perda. Nah, gitu. Kalau misalkan selama itu misalkan memenuhi unsur pidana, ya kita diproses, kemudian ya kalau ada pun prosesnya itu kan maksudnya kita tidak tahu ya, karena sepemahaman saya bahwa Satpol PP itu tidak langsung mengeksekusi. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui dulu nih. Misalkan karena saya mohon maaf saya juga bukan Satpol PP, tetapi sepemahaman saya dan setahu saya itu ada beberapa tahap yang dilalui oleh pemeriksaan oleh penyidik di sana. Jadi bukan polisi aja yang punya penyidik, tapi di Satpol PP juga punya penyidik. Jadi penyidik itu yang menyelidiki dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus. Jadi dia mempunyai tahapan-tahapannya gitu, nggak serta-merta bahwa ini begini, begini, enggak. Jadi mereka tuh punya tahap-tahapan atau step-step yang harus dilakukan, dan ada beberapa kelengkapan atau syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi sehingga bisa sudah cukup syarat untuk diajukan ke pengadilan, seperti itu sih. Dan harapan besar kami ya dengan adanya Perda ini, kasus-kasus kekejaman hewan di Bali ya, baik penelantaran ataupun konteks secara luasnya adalah bentuk kekejaman hewan ya, bisa diminimalisir dan bisa diturunkan dari
tahun-tahun sebelumnya. Baik, pastinya kolaborasi dan kerjasama itu adalah dua hal yang sangat amat penting. Dan apalagi dalam menghadapi kasus seperti ini, begitu juga kepada kita nih Sobat Suara Satwa, yang memiliki tanggung jawab untuk saling bahu-membahu agar tercipta sinergi yang baik dan juga agar outcome yang diharapkan oleh Kak Jovan tadi dapat tercapai bersama-sama. Nah, tentunya juga banyak sekali Sobat Suara Satwa di sana yang juga animal lovers yang sedang memelihara hewan ataupun baru-baru saja ini memiliki keinginan untuk memelihara hewan. Nah, dari Dok Sasa sendiri selaku dokter hewan ya, apakah ada kualifikasi untuk kita itu sebelum memutuskan untuk akhirnya memelihara hewan? Bagaimana? Kualifikasi khusus, saya rasa hal pertama yang harus kita pertimbangkan dulu sebelum kita mau memutuskan memelihara hewan adalah kita introspeksi dulu. Kita tahu nggak kewajiban kita kalau nanti kita menjadi pemilik hewan, begitu. Paham nggak kita tentang apa saja yang harus dipenuhi? Paham nggak kita bahwa hewan itu kita pelihara tidak serta-merta dengan kita memberikan makan dan minum kemudian itu cukup. Kita harus memahami itu dulu. Bagaimana kita memahaminya? Kita bisa melihat sendiri nih, kita mempertimbangkan sendiri bagaimana lifestyle kita, gaya hidup kita, keseharian kita. Apakah kita misalnya kerja 8 jam atau kuliah berjam-jam, habis itu keluar main sama temen sampai malam, kemudian nggak ada waktu buat anjing. Kita berpikir lagi, cocok nggak kalau saya memelihara anjing dengan kondisi yang seperti ini. Kemudian ruang juga. Kalau kita misalnya misalnya kita masih ngekos nih, tinggal di wilayah yang tinggal di ruangan yang terbatas, kemudian nggak ada halaman ini itu. Kita juga punya tetangga yang mungkin nggak semuanya suka hewan. Lagi, bisa nggak saya memelihara hewan dengan kondisi yang seperti ini? Dan situasi finansial itu juga sangat penting. Kita tahu bahwa hewan itu akan butuh makan, butuh minum, dia butuh perawatan kesehatan, pengobatan. Bisa nggak kita memenuhi hal itu? Yang penting juga, kita harus tahu bahwa hewan itu perlu untuk mendapatkan sosialisasi yang cukup dengan manusia atau dengan hewan lain. Jadi kita tidak bisa nih, oh ini hewan peliharaanku, dia sosialisasi sama aku aja udah cukup. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus paham bahwa hewan juga membutuhkan sosialisasi dengan hewan lain dan manusia yang lain. Makanya kemudian di aturan juga ada hewan yang memang dipelihara di rumah si pemilik tuh harus punya waktu untuk mengajak hewannya jalan-jalan, untuk memberikan latihan fisik, itu juga memberikan stimulasi mental yang baik kepada hewan, dengan memfasilitasi mereka bersosialisasi, melihat lingkungan yang baru, membiasakan dengan lingkungan yang baru. Jangan kita pelihara anjing ditaruh di dalam rumah aja, diikat misalnya, atau ditaruh di kandang, taruh di depan pagar, gitu aja terus-menerus. Anjingnya nggak kita berikan waktu untuk bersosialisasi. Yang dia tahu hanya kita sebagai pemilik hewan dan kandangnya itu aja. Ketika kita bawa dia keluar, misalnya kabur nih, atau kita terpaksa harus membawa dia keluar, hewan itu menjadi takut karena dia dipaparkan dengan lingkungan yang baru. Bisa saja dia menjadi defensif dan memperlihatkan sifat-sifat yang agresif. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini adalah suatu masalah yang kompleks dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Kita nggak seumur hidup hewan. Kita nggak bisa pelihara anjing pada saat anjingnya masih kecil, masih lucu nih, anjingnya udah besar, aku udah nggak suka lagi, tak buang aja.
kita nggak bisa seperti itu. Misalnya kita dikasih hadiah nih, pacarku ngasih tapis pada saat aku ulang tahun, sekarang aku putus sama dia, tak buang di anjingnya. Nggak bisa seperti itu. Memelihara hewan itu membutuhkan komitmen jangka panjang seumur hidup hewan. Bukan seumur hidupnya kita kan kalau kita misalkan kita 70 tahun ya. 70 tahun cuman ya hewannya kita membutuhkan komitmen jangka panjang. Jangan sampai kemudian kita berpikir, oh nanti aku udah bosan sama hewan ini aku adopsiin aja. Nggak bisa seperti itu. Walaupun ada yang mengadopsi, belum tentu adopter yang baru itu akan memberikan rasa yang nyaman bagi hewan. Terutama kalau kita sudah memberikan rasa sayang yang besar. Kalau misalnya kita lihat tetangga kita suka ngurung hewan ini itu, kemudian kita carikan adopsi, mungkin itu beda cerita ya. Dalam artian kita mungkin memberikan kehidupan yang lebih baik. Tapi untuk hewan yang memang sudah kita pelihara, sudah kita sayang, kemudian karena hal-hal tertentu, sebisa mungkin janganlah seperti itu. Jadi makanya yang selalu kita tanamkan pertama adalah komitmen jangka panjang dan tahu dulu kemampuan pribadi, kemampuan bisakah kita menyisihkan waktu, bisakah kita menyisihkan finansial, apakah kita bisa memberikan ruang yang cukup bagi hewan. Jangan sampai kita memelihara hewan hanya untuk memenuhi kesenangan kita sendiri, tapi kita lupa dengan kewajiban kita. Kita lupa bahwa kita perlu menyenangkan dan memberikan kesehatan bagi si hewan itu. Ya, boleh saya tambahkan sedikit enggak? Boleh Kak. Nah ini kan adik-adik ini masih masa remaja ya itu tadi seperti yang disampaikan Dokter Sasa itu, kita pernah nih dapat cash ya pada saat anniversary sama pacarnya itu dikasih anjing pom kecil kan, papi kan. Nah pada saat dia berantem sama pacarnya putus, habis itu yang jadi pelampiasan adalah si anjing gitu loh. Jadi itu kenapa kami ini tidak pernah merekomendasikan memberikan hadiah itu berupa hewan, entah itu kucing atau anjing. Nah karena masih mending maksudnya dia buang sekalian. Tapi kalau dia misalkan setiap dia melihat anjing itu, karena itu adalah pemberian pacarnya yang mungkin dulu dia disakiti dengan pacarnya, kemudian putus, akhirnya itu anjing itu akan menjadi pelampiasan. Nah, itu juga ya, jadi mungkin besok nih teman-teman kalau misalkan ada ulang tahun atau ada dikasih sesuatu sama pacarnya, jadi minta tolong jangan minta anjingnya atau minta hewannya. Itu takutnya nanti kita nggak tahu nih kalau misalkan sampai nikah, sampai kakek nenek, ya puji Tuhan kan gitu ya. Tapi kalau putus, apalagi disakiti, diselingkuhin, wah itu parahnya di situ soalnya. Itu kita sudah pernah dapat kasus seperti itu. Pernah dapat kasus seperti itu, dan saya pun juga agak kesulitan untuk bagaimana nih caranya memediasi nih, karena mantannya, oh itu anjing saya yang kasih ke kamu anjing itu, saya mau anjing itu balik, kemudian yang ini ya dia tidak mau melepas karena dia menjadikan anjing itu sebagai sasaran kekesalannya ketika dia dia setiap kali dia ingat pacarnya selingkuh, nah itu anjingnya itu jadi masalah. Dan itu pun juga itu sangat-sangat merugikan si anjing juga, ini bukan manusianya juga, cuman ya itu. Jadi ya next untuk teman-teman di karena masih beranjak remaja nih ya itu. Jadi orang juga kebanyakan juga kami temui adalah pada saat lucu-lucunya ya, cantik-cantiknya tuh anjing, lucu, gemes, nah itu dia masih ini. Tapi kalau udah tua apalagi sakit, nah itu muncullah niat-niat untuk membuang atau apa gitu. Cuman ya ini yang paling krusialnya adalah yang susah sekali kami handle itu ketika seseorang itu memberikan gift untuk pacarnya, dan akhirnya ya anjing yang jadi sasaran. Kasihan kan, tiap hari manusia aja nggak mungkin kan dijadiin pelampiasan tiap hari gini kan. Nah itu. Tapi kalau anjing ya cuman bisanya apa? Ya cuman
seburuk-buruknya kita memperlakukan hewan, dia utamanya anjing ya, dia tuh akan tetap setia sama kamu gitu loh. Dia senang kalau kamu datang ekornya ini seburuk-buruknya apapun. Bisa ini kok, bisa adik-adik nanti tes gitu loh. Coba deh, maksudnya jangan dipukul, maksudnya coba ini apa namanya, lihat gimana ininya, itu akan dia ngikut aja gitu loh. Dikasih apapun mau, dikasih ini gitu loh. Jadi itulah, anjing itu ya terkenal juga di Bali adalah anjing apa namanya, di mana-mana juga banyak filosofinya juga, dan anjing adalah salah satu hewan paling setia gitu, bahkan lebih setia daripada manusia. Benar kan? Pernah dengar ceritanya seperti itu ya itu. Jadi ya itu. Ya mungkin itu aja yang saya tambahin tadi dari Dr. Sasa. Oke, baik nih Kak, sangat menarik nih Kak. Jadi bisa kita simpulkan nih bahwa ketika kita memelihara hewan itu, kita juga harus memastikan kesejahteraan dari hewan-hewan peliharaan kita nih Kak. Nah, tentunya tuh kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi kan di sekitar kita dan sangat banyak sekali kita jumpai. Dari pihak Sintesia sendiri juga pasti bukan pertama kali menangani kasus penelantaran seperti ini. Tentunya banyak tantangan-tantangan kan Kak dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Tapi apa nih Kak tantangan terbesar yang sering kali dihadapi dalam menangani kasus penelantaran? Nah, bukan kasus penelantaran lagi nih. Misalnya bukan kasus penelantaran aja, tapi kasus kekejaman hewan yang lain. Menemukan pelakunya itu yang paling susah, yang paling susah, yang paling menguras tenaga, waktu dan pikiran. Itu benar-benar ketika kita apa namanya, siapa nih yang buang, apalagi nih di TKP itu tidak ada CCTV, tidak ada saksi, kemudian tidak ada jejak, misalkan apa nih yang ditinggalkan, apa nih petunjuknya, apa nih gitu. Kalau mungkin karena saya karena saya bukan juga polisi ya, jadi mungkin kalau polisi punya cara tersendiri untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan atau pada saat mereka investigasi, tapi karena saya ini bukan polisi, itu susah sekali yang ini. Susah sekali karena tidak ada jejak sama sekali yang ditinggalkan gitu loh. Kayak nggak ada CCTV, nggak ada saksi. Siapa nih yang buang? Dari sekian banyaknya kasus pembuangan anjing atau hewan yang ada di Provinsi Bali, ini adalah kasus perdana yang pertama kali bahkan di Indonesia yang ditemukan siapa yang buang anjingnya gitu loh. Nggak ada lagi kasus yang lain di Indonesia. Ini baru pertama. Nah, kenapa pertama? Biasanya adalah pasti banyak kendala yang dihadapi, banyak yang ini banyak kendala yang susah yang dicari tahu nih di mana ininya. Nah, itu karena pada intinya poinnya adalah ketika kita tidak menemukan bukti-bukti permulaan seperti CCTV. Kalau nggak ada CCTV-nya kita nggak tahu siapa yang buang nih, kuntilanak kah atau siapakah, kan gitu ya ceritanya, kan gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah tidak adanya jejak gitu. Jejak itu dalam artian bahwa nggak ada tanda-tanda benar-benar nih, maksudnya mungkin pada saat dia buang anjing mungkin HP-nya jatuh, atau mungkin pada saat dia buang anjing dompetnya jatuh. Nah, itu ada mungkin di dompetnya bisa dijadiin petunjuk. Nah, ini kalau misalkan udah profesional, udah biasa membuang anjing ya pasti itu semua diperhitungkan. Nah, ininya. Terus yang ketiga adalah saksi. Nah, kalau dia buang tengah malam nih kayak kemarin, dia buang tengah malam jam 2 malam. Nah, kalau bukan satpam yang temuin kan, maksudnya yang melihat kan susah juga kan gitu. Kalau nggak ada orang yang lihat dia gimana? Kan gitu. Nah, terus caranya kita untuk menemukan itu ya banyak hal, juga dengan mencari informasi, kemudian kita memposting, tujuannya memposting memposting kejadian itu ya bukan kita mau maksudnya bukan mau viral atau mau pencitraan atau apa, bukan. Tujuannya adalah pertama kita mengedukasi masyarakat, yang kedua adalah kita mencari informasi. Nah, contohnya kemarin ketika kami memposting itu, kita menemukan ada netizen yang memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan bahwa, oh Kak, saya kenal anjingnya gitu kan. Nah, itu kan
dengan tanggap apa namanya dengan postingan itu memberikan suatu jalan untuk kita, oh ternyata dia kenal nih. Habis itu kita admin kami telusuri lewat DM, kemudian saling bertukar nomor WA, kemudian oh Kak coba apa namanya Mas coba tanya ini. Nah, akhirnya kita menarik satu kesimpulan bahwa oh pelakunya ini. Nah, itu. Jadi itu juga bukan, itu media itu adalah fondasi juga nih untuk masyarakat, itu paling utama pemberitaan, kemudian ya media-media semua. Nah, saya termasuk dengan podcast ini. Nah, itu juga adalah media edukasi ke masyarakat juga, karena nggak semua apa namanya kita semua ini nggak dari sekian banyaknya apa namanya nih Banjar di apa desa di Provinsi Bali, nggak mungkin kita satu apa namanya door to door, kemudian satu Banjar satu hari, nggak mungkin itu. Makanya di ini penyelenggaraan kesejahteraan hewan itu harus bersinergi dengan semua apa namanya yang terkait, pemerintah daerah, masyarakat utamanya gitu. Nah, yayasan, kemudian instansi terkait lagi. Jadi itu memang harus ada harus membangun sinergi yang bagus dan kolaborasi yang maksimal gitu. Jadi semuanya biar terlaksana dengan baik dan hasil yang kita dapat itu maksimal gitu. Nah, itu tadi adalah tantangan yang sering dihadapi ya dari Kak Jovan, terutama sebagai Ketua Yayasan Sintesia Animalia Indonesia. Dan untuk Kak Sasa sendiri nih, selaku dokter pembina di Yayasan Sintesia Animalia Indonesia, itu mungkin dokter ada pengalaman tersendiri nih yang menjadi tantangan terbesar saat menangani kasus-kasus penelantaran hewan selama ini. Saya rasa tantangannya sama ya Kak jawabannya, karena kita di sini kan bekerja bersama-sama. Tantangan yang besar adalah menemukan pelaku. Tapi tantangannya juga nggak sampai situ. Kadang kita penelantaran nih hewannya gimana ini, itu juga menjadi tantangan. Yang kadang orang, yang kadang dilupakan begitu. Seperti tadi disampaikan bahwa penelantaran hewan itu menimbulkan dampak jangka panjang, dan bagaimana kita menghadapi jangka panjang itu yang akan menjadi tantangan mungkin tidak dirasakan hari ini, tapi dirasakan di masa-masa mendatang begitu. Jadi prosedur hukum itu juga menjadi tantangan, terutama untuk menemukan pelaku. Di sisi lain, bagaimana memastikan lingkungan itu supaya si hewan udah dibuang itu mendapat penanganan yang baik dan menghentikan, supaya di wilayah itu nggak dijadikan tempat pembuangan anjing lagi. Itu yang menjadi tantangan besar. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang hewan, apapun hewan itu, dalam segala umur, segala usia, segala tingkatan, jangan dibuang, karena itu akan merugikan mereka juga, ada konsekuensi hukum, merugikan masyarakat begitu. Itu sih tantangannya untuk menghentikan itu, untuk menghentikan mungkin belum bisa kita bilang kebiasaannya, karena orang pasti kepepet ya, kecuali orangnya udah biasa nih buang anjing gitu. Tapi jangan sampailah seperti itu. Kalau memang ada kendala di rumah, misalnya saya punya anjing betina beranak terus menerus, masih ada hal lain yang bisa kita bantu. Entah dengan manajemen populasi, kita membantu dengan vaksinasi, kita membantu dengan cover biaya kesehatan, menyediakan makanan. Saya yakin masih ada pihak yang mau membantu, jangan sampai hewan itu dibuang begitu. Nah, itu tadi merupakan tantangan yang dihadapi Kak Jovan dan Kak Sasa ya dalam
menghadapi kasus-kasus seperti ini. Betul Nah, sekali ya. ya, tidak terasa nih ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, untuk pertanyaan terakhir kali ini itu akan sangat berguna nih bagi para sobat suara satu di luar sana. Mungkin dari Kak Jovan dan Kak Sasa, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada sobat suara satu di luar sana, terutama mereka yang memiliki hewan peliharaan, terkait tindakan yang lebih bertanggung jawab agar kasus ini itu tidak terulang lagi di kemudian hari? Kalau saya ngomong sih, harapan saya untuk kepada pemilih ya mungkin sampai pagi kali ya, nggak kelar-kelar. Nggak bercanda. Jadi harapan saya cuman apa ya, maksudnya pemilih ini bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya. Dalam artian bahwa ketika kamu mengambil mengambil hewan itu, atau misalkan ya kita nggak tahu mengambil atau membeli ya. Jadi ketika kamu memutuskan untuk merawat atau memelihara hewan, nah itu juga dibarengi dengan komitmen, dibarengin juga tanggung jawab penuh. Jadi ini juga dan yang paling penting adalah bagaimana merawat bagaimana memperhatikan kesejahteraan hewannya ini gitu. Jadi nggak serta-merta bahwa ada juga pemilih hewan yang beranggapan bahwa oh kasih makan kasih minum selesai gitu, nggak juga seperti itu. Jadi kita harus berdasarkan 5 prinsip kebebasan hewan gitu kan. Jadi bebas dari lapar dan haus, kemudian bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari dari rasa takut, dan dia bebas mengekspresikan diri perilakunya gitu. Jadi kalau di kandang terus ya nggak mungkin dong dia dia cuman terkurung atau apa. Dan ketika misalkan seseorang ini memilih untuk ini, berarti anjing ini juga menaruh harapan besar, menaruh hidupnya 100% ke pemiliknya itu. Jadi jangan beranggapan bahwa jangan beranggapan bahwa oh seperempat aja nih tanggung jawab saya, enggak. Hewan itu mempercayakan hidupnya itu 100% ke pemiliknya. Itu yang harus kita ingat. Karena ketika kita memutuskan untuk mengadopsi dia, membeli dia atau merawat dia, nah itu 100% hidupnya sudah ini nih hidup gua nih. Kasarnya enggak gitu. Ini hidup gue nih 100% gua kasih ke lu nih. Nah, gitu kan. Nah itu enggak, itu yang harus itu yang harus diperhatikan juga gitu. Jadi jangan setengah-setengah juga, jangan karena dia lucu-lucunya, jangan karena pemberian, jangan karena kasihan juga bahwa ini, tapi itu ada tanggung jawab yang melekat di situ, ada komitmen yang harus dijalankan secara terus-menerus selama hewannya itu hidup. Mau sakit, kalau sakit dibawa ke rumah sakit, misalkan dia bosen ya, dia bad mood di rumah ya, kita bawa jalan-jalan sebagaimana lah kita memperlakukan dengan baik gitu. Ya mungkin itu aja untuk ini. Komitmen tinggi dan konsisten dengan apa yang diputuskan ketika memelihara hewan. Kalau dari saya mungkin saya berharap semua orang bisa bijaksana sebelum mereka mengambil keputusan apapun, termasuk untuk memelihara hewan. Dipahami dulu mampu nggak memelihara hewan, berapa mampu saya memelihara hewan. Kalau mampu memelihara satu ya satu aja, jangan sampai melihara satu endingnya jadi 50 hewan. Bijaksana dalam mengambil keputusan apapun, karena semuanya memiliki konsekuensi, termasuk konsekuensi hukum. Saya rasa itu aja. Wah, itu tadi adalah pesan yang sangat penting sekali untuk Sobat Suara Satwa sana. Dengarkan, dan juga saya dan Fai gitu loh, untuk kami ingat dan juga kami catat ke depannya, terutama lagi sebagai animal lovers, dan juga kita sangat harus sayang hewan juga gitu loh, bersama makhluk hidup. Nah, terima kasih banyak ya kepada Kak Jovan dan Kak Sasa atas pesan tadi, juga sudah berhadir nih di podcast kali ini.
Ya, terima kasih juga untuk ininya. Jadi undangannya juga ini adalah bentuk apa namanya hal yang menurut saya bagus, dan ini adalah media edukasi ke apa namanya ke masyarakat juga. Dan ini mungkin kedepannya mungkin bukan hal penelantaran aja, tapi mungkin membahas yang lain juga, satwa liar mungkin atau apa bagaimana ya ternak atau dan lain sebagainya. Ya, sukses untuk adik-adik suara satwa di sana, belajar yang giat biar jadi dokter hewan yang baik dan paham kesejahteraan iya, hewan. benar sekali. Nah, ini adalah penerus kita di masa yang akan datang nih. Jadi harus mesti belajar yang giat dan mulai sekarang menggali potensi diri agar lebih maksimal dalam mengimplementasikan apa yang didapat dari kampus nantinya. Oke. Kasus pembuangan hewan peliharaan adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian kita semua. Mari kita semua menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Karena bahwasanya semua makhluk hidup itu memiliki perasaan, dan tentunya Tuhan itu akan senang ya jika kita saling menyayangi dan mengasihi semua makhluk ciptaannya. Nah, terutama dalam memelihara hewan, marilah kita kesampingkan ego, karena sejatinya hewan itu juga makhluk hidup yang memiliki perasaan seperti layaknya kita sobat suara satwa. Jadilah suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara dan mengambil tindakan nyata untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi. Ingat, memiliki hewan peliharaan adalah komitmen seumur hidup. Sampai jumpa di episode menarik lainnya. Salam Perswet!